Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Salam jumpa Bapak Ibu, kembali dalam pertemuan kita untuk literasi tahun 2023. Topik kita pada kesempatan ini adalah perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Ya, pada kesempatan ini kita akan samakan dulu persepsi kita tentang perlindungan nasabah. Nah, yang dimaksud dengan perlindungan nasabah pada kesempatan ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan atau hak-hak nasabah yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi. Nah, perlindungan nasabah ini meliputi beberapa aspek, contohnya adalah aspek hukum, aspek regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang adalah Bapepti. Beberapa upaya contohnya dalam aspek ini adalah pertama, regulasi dan pengawasan oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang di mana memberikan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap perdagangan berjangka komoditi. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan nasabah. Ya, contohnya seperti penipuan, manipulasi pasar, insider trading, dan juga janji-janji manis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah supaya adanya transparansi informasi yang ada pada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi. Nah, informasi ini harus informasi yang jelas, transparan terhadap nasabah. Informasi contohnya adalah informasi mengenai produk yang diperdagangkan. Nah, juga termasuk ke dalam risiko-risiko yang ada di dalamnya, risiko terkait. Termasuk juga dengan biaya-biaya atau fee yang dibebankan kepada nasabah dan prosedur penyelesaian jika terjadi sengketa atau perselisihan. Nah, yang ketiga adalah penjaminan dana nasabah. Nah, ini antara pialang dan nasabah ya, di mana perusahaan pialang itu harus mempunyai segregated account, di mana tempat penyimpanan dana nasabah itu harus terpisah dari rekening operasional perusahaan. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi nasabah apabila perusahaan pialang tersebut pilot atau mengalami kebangkrutan. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi ini saling aman. Yang keempat adalah pelatihan dan edukasi, di mana para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi ini ya saling memahami, penting saling memahami
untuk bisa mengenal akan produk yang ditransaksikan. Makanya harus ada edukasi produk, edukasi resiko. Tujuannya adalah supaya nasabah dapat dengan bijak membuat keputusan investasi yang cerdas atau transaksi yang tepat. Dan pelatihan dan edukasi salah satunya adalah dalam literasi kita di tahun ini. Yang kelima adalah penyelesaian sengketa. Pemerintahlah yang memiliki peranan dan otoritas yang berwenang yang menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Efektif, adil bagi nasabah dan juga perusahaan pialang yang menjadi pelaku dalam industri perdagangan berjangka komoditi. Jadi apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka ada lembaga-lembaga arbitrase atau pengadilan yang menangani sengketa dalam perdagangan berjangka komoditi. Bapak Ibu, secara keseluruhan, perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi ini sangat penting ya, untuk memastikan keberlangsungan perdagangan yang sehat dan fair di masyarakat pastinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pemerintah dan otoritas yang berwenang telah melakukan upaya untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan edukasi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk ke dalam literasi kita pada bulan Maret tahun 2023. PT Indo Sukses Futures mendukung acara literasi yang dilakukan oleh Bapepti dan Asbeptindo. Dengan semangat literasi, kami PT Indo Sukses Futures, saya Maruli Tulsinambela mengucapkan sukses untuk literasi tahun 2023. Salam sukses.